Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk menjadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri dalam hal kesehatan, kecantikan, dan juga penghasilan. Nah, teman-teman, hari ini saya mau sharing ke teman-teman semua tentang kesehatan tulang. Tahukah kamu kalau resiko osteoporosis pada perempuan di Indonesia itu 4 kali lebih tinggi daripada laki-laki loh. Dan osteoporosis seperti teman-teman tahu itu adalah tulang yang rapuh atau mudah patah ya. Dan kalau misalkan sudah patah, sudah fraktur, pasti akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lainnya, apalagi kalau misalnya usianya memang sudah usia lansia. Nah, jadi teman-teman benar banget kalau dibilang bahwa kesehatan tulang itu adalah bagian kesehatan yang sangat penting untuk tubuh manusia, ya. Nah, sebenarnya tulang itu terbentuk dari apa sih ya? Jadi mungkin kita harus tahu dulu bagaimana untuk menjaga kesehatan si tulang ini sendiri. Jadi kita harus tahu nih tulang ini terbentuk dari apa dan dia butuhnya apa gitu ya. Jadi tulang ini sebenarnya adalah jaringan hidup ya, yang di dalamnya itu ada banyak pembuluh darah juga saraf, dan dia itu terbentuknya dari protein dan kolagen ya yang menyusun kerangka lunaknya, dan ada kalsium fosfat dan berbagai mineral yang menambah struktur dan untuk mengeraskan si tulang ini ya. Dan teman-teman, lebih dari sekitar 99% kalsium tubuh yang ada di dalam tulang dan juga gigi ya. Dan berarti kita udah tahu nih kalsium itu penting banget untuk kesehatan tulang, ya kan? Nah, selama masa kanak-kanak, penyerapan kalsium tuh masih baik, masih sekitar 75% dari apa yang masuk tuh bisa uh, terserap oleh tubuh kita. Dan tapi masalahnya makin seiring usia bertambah, itu penyerapannya itu bisa makin berkurang. Jadi kalau masa remaja itu sekitar 20-40%, dan sayangnya untuk kita yang sudah dewasa itu rata-rata hanya sekitar 15% yang bisa terserap dengan baik. Dan kalsium itu dapat diserap maksimal oleh tubuh itu dengan adanya vitamin D3 yang dari ultraviolet ya, teman-teman ya, dari sinar matahari. Makanya jangan heran tuh sekarang banyak banget kita dianjurkan untuk berjemur gitu ya di waktu yang tepat untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup ya. Dan selain kalsium, teman-teman, ternyata ada juga berbagai mineral yang penting untuk kebutuhan gizi atau nutrisi si tulang sendiri. Ya, jadi itu ada magnesium. Ya, jadi magnesium ini penting untuk pengaturan transportasi dan metabolisme dari si kalsium. Ya, kemudian vitamin D. Jadi vitamin D itu juga untuk membantu tubuh menyerap kalsium. Ya, jadi kalsium ini nggak hanya berdiri sendiri untuk kesehatan tulang. Kemudian vitamin C. Nah, vitamin C itu juga penting untuk pembentukan kolagen secara normal. Nah, jadi itu adalah vitamin dan mineral yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tulang kita. Nah, selain itu apa aja sih maksudnya bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tulang kita? Yang pasti adalah teman-teman dengan pola hidup yang baik, pola makan, dan juga pola olahraga ya. Jadi harus hidup secara aktif. Nah, teman-teman, apa yang tadi saya bilang tuh kalsium, vitamin D, vitamin C gitu, magnesium itu kan sebenarnya ada di dalam makanan kita juga sehari-hari ya. Nih contoh kalau untuk kalsium, jadi itu banyak banget ada di susu, keju, tahu tempe ya, yang murah meriah tahu tempe, brokoli, kemudian ikan salmon ya, sayur kale, kubis. Nah itu tuh juga banyak yang mengandung kalsium. Jadi pertama adalah pola makan kita yang harus benar. Jadi makanannya yang harus syarat gizi, penuh gizi ya, yang lauk-lauk seperti tadi, sayuran itu yang tinggi dengan kalsium ya. Dan kemudian adalah menjaga gaya hidup aktif. Jadi kalau misalnya kita mau menjaga kesehatan tulang kita itu sedari dini ya, sedari dini itu harus hidup aktif supaya nanti kalau misalnya kita sampai usia lansia lanjut itu juga masih bisa lari-lari di pantai nih kayak di background saya ya. Enak banget kan. Jadi jangan sampai tuh lansia kita makin
kepadatan tulang kita makin berkurang, kita kemudian jadi osteoporosis. Karena kalau ada osteoporosis, teman-teman mungkin bisa lihat ya, banyak orang-orang tua atau kakek nenek kita yang mulai makin lama makin bungkuk gitu. Nah, itu karena tulangnya sudah mulai osteoporosis gitu, dan itu pasti dia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dan kalau osteoporosis sering sakit, nyeri tulang tuh sakit banget ya teman-teman ya, dan pasti akan sangat menghambat aktivitas ya. Makanya saya bilang tadi dari awal bahwa kesehatan tulang itu sangat penting buat kesehatan tubuh kita secara umum ya, seperti itu. Jadi olahraga itu sangat penting, dan satu lagi adalah kita harus menjaga supaya berat badan kita jangan sampai overweight, apalagi obesitas. Karena yang pasti itu akan membebankan berat si tulang, sendi gitu ya teman-teman ya. Makanya ya jangan heran kalau misalnya orang yang obesitas pun itu ya susah bergerak, dan akan lebih gampang dia untuk mengurangi massa kepadatan tulangnya karena tulangnya bekerja terlalu keras untuk membawa si berat badannya yang berlebihan itu ya. So harus aktif bergerak, aktif olahraga, jangan mager meskipun sekarang kita banyakkan di rumah, tapi tetap harus aktif olahraga ya. Kalau bisa di rumah ada tangga, sering-sering naik turun tangga gitu ya. Jadi jangan malas untuk bergerak. Nah, tadi saya ngomongin untuk soal kalsium, vitamin D gitu, vitamin dan mineral yang penting untuk tulang. Nah, memang kadang kita nggak bisa mencukupinya semuanya itu dari makanan, apalagi kalau yang memang sudah masuk ke masa osteopenia atau osteoporosis. Ya, jadi kalau sangat bijak ya teman-teman untuk menambahkan juga dengan suplementasi yang baik untuk tulang. Ya, kalau saya menggunakan yang namanya Bone Formula, bisa kelihatan nggak ya? Ting, 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 ting. Nah, mungkin saya tunjukkan di sini aja ya. Saya share screen ya, biar kelihatan. Oke, sebentar. Wait. Nah, ini dia. Semoga kelihatan. Sebentar, saya lihat ini dulu. Nah, ini dia suplemen yang saya konsumsi saat ini setiap hari, dan saya ingin share ke teman-teman semua, semoga bisa membantu. Jadi ini adalah suplemen dari Pharmanex yang favorit saya. Jadi ini adalah Bone Formula. Jadi Bone Formula ini adalah campuran dari vitamin dan mineral yang memang fungsinya adalah untuk menjaga struktur tulang dan fungsinya yang optimal. Ya, jadi di dalamnya itu sudah ada kalsium, magnesium, vitamin D dan vitamin D3 dan juga vitamin C. Ya, jadi kalau teman-teman mau mencari suplemen yang memang khusus untuk tulang, jadi jangan carinya kalsium aja, tapi yang udah ada vitamin C-nya, vitamin D3-nya, dan magnesiumnya. Jadi komplit untuk kesehatan tulang secara menyeluruh ya. Jadi kalau suplemen ini dia menyediakan 500 mg kalsium, 100 international unit vitamin D3 dalam dosis harian. Jadi dikonsumsinya 2 kali 2 ya. Nah, ini saya mau share ke teman-teman semua apa yang saya alami waktu sebelum saya konsumsi Bone Formula ya. Nah, kalau teman-teman lihat dulu waktu saya sebelum mengkonsumsi Bone Formula, saya itu nggak ngeh kalau ternyata kepadatan tulang saya itu berkurang. Ya, jadi kalau teman-teman mau tahu sudah masuk ke osteoporosis atau belum, atau kepadatan tulangnya berapa, teman-teman sebenarnya bisa cek dengan alat, ada alat namanya alat untuk pemeriksaan kepadatan tulang ya. Di lab-lab juga setahu saya ada. Waktu itu saya pernah periksa dan hasilnya ini. Waktu itu kami sedang ada expo dan ada booth untuk pemeriksaan ini, dan hasilnya adalah teman-teman bisa lihat ya, mungkin ini agak buram tapi saya bisa tandain. Jadi ini adalah titik di mana saya berada pada waktu itu awal Januari 2020 ya. Jadi yang normal itu adalah berada di atas garis ini ya. Kalau di atas itu berarti adalah normal kepadatan tulang kita. Kalau di bawah garis ini ya sampai di sini itu berarti osteopenia. Osteopenia itu berarti kepadatan tulang kita sudah berkurang di bawah normal ya. Dan kalau yang di sini di bawah sini adalah berarti sudah osteoporosis, dalam artinya sudah masuk ke kategori osteoporosis ya.
Dan ternyata ini kadar kepadatan tulang saya ini sudah di sini. Sebentar lagi saya masuk osteoporosis ya. Makanya saya kaget dan ternyata saya ingat-ingat lagi ya mungkin penyebabnya adalah ya saya sudah hamil 2 kali ya kan. Selama masa hamil tentunya kita sangat berbagi semua nutrisi dengan baik kita kan teman-teman. Makanya sangat diperlukan juga suplementasi yang baik pada saat kita hamil. Kemudian saya menyusui 3 anak gitu ya, dan saat itu juga pasti berbagi nutrisi kan dengan anak kita. Dan ya saya akui saya jarang mendapatkan sinar matahari, mungkin yang kita wanita takut ya berada di bawah sinar matahari lama-lama karena takut flek dan lain sebagainya gitu. Saya juga jarang berenang, olahraganya kebanyakan di rumah gitu. Nah, wajarlah ini saya di sini ya. Dan waktu itu saya juga ingat ternyata waktu saya hamil anak kedua itu gigi saya pernah patah, teman-teman. Jadi mungkin siapa di sini nih yang waktu hamil makan dikit aja kayaknya nggak terlalu keras, tapi kok pernah mengalami ya, giginya patah gitu ya. Nah itu mungkin kita sudah ada mengalami kekurangan kalsium gitu. Nah, kemudian saya mulai mengkonsumsi si Bone Formula ini 2x2, dan waktu itu saya cek lagi pada saat saya datang dan memang lagi ada tempat untuk cek kepadatan tulang ini, dan saya cek lagi. Ini kalau teman-teman bisa lihat ini garisnya di sini ya. Lumayan lah ya, sudah naik sedikit ini dalam waktu sekitar kurang lebih 20 harian gitu ya. Sudah ada peningkatan dan waktu itu memang juga saya sertai dengan sering berjemur, jadi sambil olahraga jalan pagi gitu ya. Dan olahraganya tetap rutin dan makan lebih teratur yang makanan yang tinggi kalsium seperti itu. Jadi sudah ada peningkatan. Yang terakhir ini belum saya cek lagi karena sedang masa pandemi, tapi nanti akan cek lagi dan kan sudah lebih meningkat ya, karena waktu ini aja 20 harian kita lihat sudah ada perbaikan gitu. Nah, itu ini saya stop sharing dulu. Oke, jadi teman-teman itu yang saya mau share kepada teman-teman semua. Untuk Bone Formula ini siapa aja yang bisa konsumsi adalah semua individu yang memang kalian ingin mempertahankan kesehatan tulang kalian gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang sudah mau memasuki usia menopause 40-an ke atas gitu ya. Atau memang lansia yang sudah membutuhkan kalsium lebih, apalagi yang sudah mengalami osteoporosis. Ya, teman-teman. Itu aja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan materi seperti ini, bisa like and subscribe. Atau kalian ingin mendapatkan informasi kesehatan tentang apa, bisa kasih komen di sini ya, di YouTube-nya. Atau ingin bertanya sesuatu, bisa nanti kontak saya di link yang nanti akan saya berikan di keterangan video ini. Oke, itu aja hari ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye.